Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sadaqallahul azim wa sadaqa ala rasulina karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Puji dan syukur mari kita bersama panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia rahmat dan taufiknya kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita sanjung agungkan untuk kedua kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Majelis Taklim yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita pada pagi hari ini akan membahas tentang hukum qardut ta'awuni, yaitu hukum arisan dalam perspektif dalam tinjauan syariah. Karena ini adalah salah satu hal yang masih banyak yang keliru di dalam pelaksanaan arisan. Terkait dengan itu, karena di dalamnya ada unsur yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dalam tanda kutip adalah berbau riba. Di satu sisi juga adalah sistem tolong-menolong kepada orang yang tidak punya. Ini adalah disebut dengan arisan. Dalam bahasa Arab, arisan ini disebut dengan qardut ta'awuni ataupun jum'iyah al-muwazzafin. Intinya adalah, kata para ulama, arisan ini adalah salah satu sistem utang piutang. Jadi belajar ngutang. Kita tahu bahwa ayat yang terpanjang di dalam Al-Quran adalah surat Al-Baqarah yang berkaitan dengan hutang piutang. Satu lembar sebelum surat Al-Baqarah selesai. Ya ayyuhalladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubuh. Kalau punya hutang piutang harus transparan dan tertulis. Kenapa kaitannya? Bukan saja masalah keduniaan, membangun mitra dengan saudara kita sesama muslim atau sesama muslim dengan non muslim, tetapi ini akan menyangkut dalam kehidupan kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Karena di dalam satu riwayat dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, ketika itu Rasulullah hendak menyolatkan mayit. Ada dua mayit yang didatangkan ke masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama Rasulullah menyolatkannya. Lalu datang lagi mayit yang kedua. Kemudian Rasulullah bertanya, "Wahai sahabatku, apakah dia meninggal ini masih memiliki hutang?" Jawab sahabat terdiam semua. Kemudian ada yang muncul di belakang, "Ya Rasulullah, dia masih punya 3 dirham kepada saya." Akhirnya apa? Rasulullah meninggalkan sholat jenazah tadi. Pergilah Rasulullah SAW, tidak menyolatkannya. Lalu kemudian setelah beberapa ratus meter dikejar oleh Abu Darda. Abu Darda ini adalah seorang abid as-saleh, sok kawan akrabnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Dikejar oleh Abu Darda ini, "Ya Rasulullah, saya akan menanggung 3 dirham itu." Padahal siapa? Abu Darda ini adalah bukan siapa-siapanya dengan mayit ini, bukan hubungan nasab atau bukan hubungan darah. Lalu ketika ada jaminan dari seorang ini, sahabat ini, maka Rasulullah kembali
Di dalam satu riwayat juga jelaskan yang sahih bahwa Rasulullah tidak menyolatkan jenazah, satu yang memiliki utang, yang kedua yang bunuh diri, kemudian yang meninggal dalam posisi berzina. Jadi dalam masalah kabair, dosa besar, Rasulullah SAW tidak pernah menyolatkan orang-orang yang berlaku dosa besar. Apakah nanti ini hukumnya adalah khusus bagi Nabi yang tidak boleh dilakukan oleh umat Islam? Maka ulama berbeda pendapat. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Oleh karenanya qardut ta'awuni arisan dalam perspektif syariah, dalam tinjauan syariah ini sekarang membias ke dalam bisnis online contohnya, ya, kemudian lain sebagainya, karena ini adalah dalam bab muamalah. Oleh karenanya kalau kita memahami dalam persoalan ini adalah salah satu bentuk fikih realita yang kita jelaskan pada minggu yang lalu. Dalam muamalah ini terus berkembang, dalam arti kita yang sebagai umat Islam harus berpikir luas dan luas. Luas ini adalah ilmunya, karena ilmu muamalah ini terus berkembang. Yang dulu di zaman Rasul belum tentu ada, sekarang ada. Ya. Kemudian luasnya ini jangan karena masalah fikih ini pasti ada dualisme pemikiran dan dua pendapat. Seluruh namanya fikih itu ada dua pendapat, ada yang kuat, ada yang lemah. Semua dalam cabang furu' demikian. Maka ulama dari empat mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hambali di dalam kitab kenapa berbeda? Al-Qur'annya satu, ayatnya, hadisnya satu, tapi interpretasinya, penafsirannya kok bisa berbeda? Hukumnya kok bisa berbeda? Nah, kenapa? Karena Al-Quran itu masih global, masih mujmal, yang perlu ditafsir. Contoh di dalam persoalan wudu. Ya, kalau kita melihat ayat Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu birusikum, dan basuhlah kepalamu. Di sini, wahai orang-orang beriman, jika kalian hendak melaksanakan salat, maka berwudulah. Fasil wujuhakum, basuh muka, kemudian seterusnya sampai ada ayat wamsahu birusikum, dan basuhlah kepalamu. Gara-gara ada ba di sini, wamsahu bi, apakah ba itu maksudnya adalah artinya bagian? Maka ini yang dipahami oleh Imam Syafi'i. Maka wamsahu birusikum cukup air itu ditaruh di sebagian kepala, entah itu di depan, di belakang, ataupun di samping. Tapi dipahami oleh mazhab Hanabila dan Jumhur itu adalah baknya artinya kul. Artinya apa? Ketika membasuh kepala dari depan ke belakang, kemudian balik lagi langsung dengan telinga, karena bak itu artinya kul. Itulah kedalaman bahasa Arab yang tidak dimiliki oleh bahasa-bahasa lain. Maka timbullah penafsiran-penafsiran yang terus berkembang hari ini. Padahal satu guru, satu ilmu, berbeda pendapatnya. Apalagi kurun kita hari ini, maka kadang-kadang umat Islam terjebak oleh masalah hal-hal yang fur'iyah, tidak memahami itu, akhirnya timbullah furqah, timbullah ta'assub, fanatisme, golongan dan sebagainya. Padahal tidak demikian yang harus kita pahami bersama, termasuk di dalam persoalan maqasid asy-syari'ah terkait dengan hukum arisan ini. Baik. Di sini nanti akan secara berseri ya tentang fikih waqi', ada fikih taisir. Ini belum ada dulu di zaman di bab-bab fikih yang klasik ya. Kemudian mencermati tentang kemudahan hukum rukhsah lain sebagainya, seperti ibu-ibu yang ingin melaksanakan haji ke Baitullah supaya tidak haid, meminum pil anti haid selama bulan Zulhijjah di sana, apakah boleh? Ini terkait dengan hukum rukhsah nantinya. Kemudian harus ada kehati-hatian, ada fikih muwazanah, memprioritaskan hal-hal yang
prinsip, ya, secara profesional juga ada fikih takhir di dalam masalah perubahan dakwah dan lain sebagainya. Kalau kita memahami Bapak Ibu sekalian bahwa aktivitas manusia itu terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah aktivitas yang bernilai ibadah. Yang kedua adalah aktivitas non ibadah, artinya adalah muamalah. Dua-duanya ini ada prosedur hukum yang kita pahami. Masalah ibadah, karena ibadah ini adalah ismun jami' lima yuhibbullah wa yarda min qaulin aw fi'lin aw taqri'a aw fi'lin sirran aw alaniyah. Seluruh aktivitas yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik berupa perkataan atau perbuatan secara sir ataupun terang-terangan, itu namanya ibadah. Dan ibadah ini yang termaktub di dalam rukun Islam yang 5, mulai dari syahadat sampai dengan haji ke Baitullah, itu hukumnya tauqifi. Apa arti tauqifi? Plek dari Allah dan Rasulnya, Rasulnya menyampaikan kepada para sahabat, sahabat terus menyampaikan kepada umatnya. Itu tidak boleh diganggu gugat. Maka ketika kita mengganggu gugat, inilah persoalan bid'ah namanya. Ya, karena merubah sesuatu yang sudah sempurna. Dari mana sempurnanya? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina." Pada hari ini aku telah sempurnakan agama Islam dan aku ridhoi. Artinya Islam ketika Rasul meninggal dunia, wafat, Islam ini sudah sempurna. Maka inilah yang membuat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan para sahabat yang lain menangis terseduh-seduh ketika Islam ini sudah sempurna ketika Futuh Mekah pada waktu itu. Kenapa demikian? Yang dikhawatirkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu adalah tidak ada kesempurnaan Islam itu kemudian akan rusak dengan sebagian lain. Karena Islam enggak sempurna kemudian bukan tambah sempurna lagi, tapi banyak orang yang menggerogoti. Maka timbullah di situ nanti kita kenal dengan zaman fitnah. Di zaman Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu karamallahu wajah, ada Syiah timbul, ada Khawarij, ada Mu'tazilah. Ya, dan ini adalah 3 kelompok besar kaum muslimin yang menggerogoti daripada nilai-nilai ajaran daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Syiah yang waktu itu adalah dia mengutuskan Ali dengan menolak kepemimpinan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu khalifah setelah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak percaya kepada khalifah yang sampai hari ini. Yang kedua, Mu'tazilah, dia mengisolasi diri. Karepmu mau ibadah, mau jadi soleh, mau yang penting saya sendiri hidupnya. Itu Mu'tazilah. Pemikiran ini yang dibawa oleh kaum muslimin hari ini, nggak peduli kasih dengan jiran tetangganya, yang penting saya hidup. Masa bodoh dengan yang lain. Khawarij sebaliknya keras dengan saudaranya, keras sesama muslim tapi lunak dengan non muslim. Padahal Muhammadur Rasulullah asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Kasih sayang harus ditebarkan sesama muslim dan keras terhadap kekufuran yang ada. Dan ini kan kebalik, dan 3 pemikiran ini memutuskan pokoknya kalau bukan dari kiainya, bukan dari ustadznya, bukan dari DF, saya nggak terima. Ini pun adalah embrio daripada Syiah. Mana ukuran kebenaran itu adalah al-haqqu. Jadi ukuran kebenaran itu adalah apa yang disampaikan qala Allah wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan kepada seorang yang menyampaikan. Undur maqala wa la tandur man qala. Dan ini terus berkembang. Maka dalam aktivitas ibadah ini adalah dia tauqifi plek, nggak boleh ditambah, nggak boleh dikurang-kurangi. Maka ini disebut dengan as-sawabit, hal-hal yang sudah qat'i, yang sudah pasti hukumnya. Maka nggak boleh menambah-nambah. Nama ini nanti adalah kajian masalah bid'ah. Bid'ah juga nanti di ulama berbeda pendapat. Ada yang dolala, ada yang hasanah, ada yang sayyi'ah dan lain sebagainya.
Yang kedua adalah aktivitas yang bersifat muamalah, dan ini adalah perlu pemahaman yang luas. Kenapa manusia diberikan hak berkreasi dalam transaksi? Di zaman Rasulullah SAW, jual beli itu harus cash, wajhan biwajhin, ada uang ada barang. Hari ini Bapak sekalian, karena musim pandemi, lewat online, Tokopedia atau dan lain sebagainya. Apakah demikian transaksi yang kemudian dilarang oleh Rasulullah SAW? Karena jual beli itu harus ada akad, dan sebetulnya kita harus mengucapkan, Pak, saya mau beli gorengan 1.000 rupiah. Dijawab oleh qabil tuh, saya terima uangnya dan ini barangnya. Tapi hari ini datang ke supermarket, Bapak ambil di keranjang, datang ke kasir. Mazhab siapa itu? Mazhab Hanafi. Kita ngakunya mazhab Syafi'i. Kalau Syafi'i harus wajhan biwajhin, qabdan biqabdin, harus cash. Nah, kenapa demikian? Karena masalah muamalah adalah dalam konsepnya wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Tolong menolong dalam kebaikan dan tidak boleh dalam kezaliman. Maka transaksi selama tidak melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada batasannya. Maka dalam hadis, innallaha farada faraida fala tudayyi'uha. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah memutuskan suatu kewajiban, maka jangan sia-siakan kewajiban itu. Wa hadda hududan fala ta'taduha. Ketika Allah memberikan batasan yang ada, jangan coba-coba untuk melampaui batasan itu. Karena sebab apa? Setiap perbuatan yang berkaitan dengan yang diharamkan itu pasti ada mudaratnya. Contoh, berzina adalah sesuatu yang haram, kita pahami. Apa mudaratnya? Selain akan kembali kepada keluarganya, nilai kemaksiatan itu, dan itu akan secara genetik dan seterusnya akan ada turun-temurun. Maka kenapa Islam menganjurkan ketika seseorang hendak menikah mencari nasab yang soleh. Belum lagi dengan persoalan yang lain. Kemudian transaksi yang bersifat tabarruk, sepihak, contohnya kita berinfak, bersedekah, itu adalah kembali kepada diri kita. Ada yang muamalat, yaitu transaksi dua belah pihak. Contohnya adalah sewa menyewa, tukar menukar, arisan dan sebagainya. Ini adalah saling menguntungkan dua belah pihak yang ada. Maka Islam wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'an fala tantahiquha. Ketika Allah mengharamkan sesuatu, maka jangan coba-coba untuk menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah masalah prinsip yang ada. Jadi ada dua masalah ibadah. Jelas pokok permasalahannya, blok, tidak boleh ditambah, tidak boleh dikurang. Masalah muamalah, masalah yang terus berkembang dengan kebutuhan manusia sehingga yaumil kiamat. Tetapi garis besarnya adalah mana yang halal dihalalkan dan mana yang haram tetap harus diharamkan. Nah, di tengah-tengah itu namanya syubhat, yang remang-remang. Nah, ini dalam objek muamalah sebelum ke pokok arisan adalah ada barang yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tidak boleh kita transaksikan. Contohnya adalah tentang darah, daging babi, lain sebagainya, khamar. Ini adalah barang yang diharamkan, tidak boleh dibisniskan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Ahmad, "Idza harrama 'ala qaumin akala syai'in harrama 'alaihi thamanuhu." Jika Allah telah mengharamkan sesuatu pada kaum yang sesuatu itu yang bisa dimakan, maka nilai nominalnya pun adalah haram. Jadi kalau sesuatu ini haram, tidak boleh dimakan, maka ini adalah harganya juga haram. Contohnya apa? Menjual hewan anjing masalah. Ya, sekalipun itu ulama berbeda. Kalau anjing buruan boleh, ya. Tapi kalau anjing peliharaan biasa sebagai aksesoris, maka haram tsamanuhu, maka tidak diperbolehkan
nominalnya. Man awana 'alal harami fahuwal haram. Berinteraksi dengan sesuatu yang haram, maka jatuh nilainya pun adalah haram. Yang kedua, khamr jelas. Nah, bagaimana perkembangan hari ini dengan tuak yang ada? Khamr itu kan artinya apa? Menghilangkan daya pikir. Jadi bukan macam tuak saja, ya. Kalau kita makan sate satu bakul, itu bisa menghilangkan akal untuk berpikir, maka itu pun jatuhnya haram. Sekalipun jenisnya adalah zatnya halal. Karena ma khumira al-aql, menghilangkan berpikir. Barang-barang yang dipergunakan untuk maksiat, mengarah kepada kemusyrikan dan sebagainya. Ya. Maka ketika Rasul SAW mengharamkan tentang musik-musikan, ya, maksiat. Nah, ulama juga mendetilkan persoalan ini. Musik itu kan ada dua, ada yang dari lagunya, ada yang dari barangnya. Nah, ini karena waktu itu ulama berbeda pendapat dalam persoalan ini, ya. Ada yang membolehkan, ada yang tidak, gitu. Yang rajih, yang kuat adalah melarang terkait dengan masalah musik-musikan ini. Barang yang sama, gharar. Ini ghararnya adalah bisa tipu menipu. Saya jual burung yang terbang di langit. Contohnya, ini adalah tidak diperbolehkan. Saya jual ikan yang di laut sekian juta. Itu adalah barangnya maklum, tidak terlihat, tidak nampak. Atau menjual kucing dalam karung, ini pun tidak diperbolehkan. Ini macam-macam gharar terkait dengan masalah tipu menipu yang akhirnya tidak jelas dalam persoalan interaksi ataupun muamalah antar kaum muslimin atau sama yang lain. Barang yang belum sempurna diserah terimakan, kita jual kembali. Nah, ini jual madum, kemudian hasil rampasan dan sebagainya, ini adalah objek muamalah yang dilarang di dalam agama kita, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. La tabi' ma laisa indak. Jangan kau menjual belikan sesuatu yang bukan milik kamu. Kita dititipi motor, kita gadein motor itu karena pengen duit. Nah, ini juga sesuatu yang dilarang oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik, nah rambu-rambunya apa supaya kita memahami tentang arisan dalam fikih muamalah yang lain? Pertama, berilmu sebelum beramal, melakukan aktivitas. Al-ilmu qabla al-amal. Maka setiap kita ingin melakukan suatu bisnis, apapun bentuknya, harus mempelajari tentang ilmu bisnis itu. Apakah nilai itu adalah diperbolehkan atau bukan tidak diperbolehkan. Ini bekerja dengan cara yang baik dan halal, amanah dan jujur, sampai dengan menjaga akhlak dan etika. Maka kalau kita fahami bersama, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam setiap transaksi ataupun bisnisnya itu tidak pernah mengalami yang namanya kerugian. Karena modal 5 ini dimiliki oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka ditirulah oleh sahabat namanya Urwah. Ketika itu beliau ini membawa satu kambing. Niatnya nggak mau dijual, bawa kambing ke pasar. Akhirnya di tengah jalan karena diisrahi oleh Rasul SAW untuk dijual, ada yang nawar lebih dari 1 dirham. Maka berikanlah kepada si pembeli tadi, akhirnya dibelikan kembali oleh Urwah, sahabat Rasul SAW ini, menjadi 2 kambing. Kemudian dilapori Rasulullah, kambing engkau telah terjual sehingga saya belikan 2 kambing. Bagaimana hukumnya ini? Itu bagus. Artinya apa? Mengambil keuntungan dalam jual beli ini tidak ada ketentuan berapa persennya, selama itu adalah tidak merugikan kepada si pembeli. Artinya hukum uraf. Pulpen harganya 10.000. Wah, kita jual sekarang di Bandar Lampung ini 1 juta, kan nggak masuk akal.
Jadi tidak ada batasan-batasan tertentu terkait dengan persentase berapa yang harus dijual, keuntungannya berapa persen. Baik, kita ke masalah arisan. Apa sih arisan itu? Qardut ta'awuni. Arisan adalah pengumpulan uang atau barang yang bernilai sama oleh beberapa orang lalu diundi secara berkala sampai semua anggota memperolehnya. Kita pahamlah ini karena sering berkembang ya. Di masyarakat kita ada arisan bulanan, ada arisan tahunan, bahkan yang lebih ngeri lagi adalah arisan haji dan umroh, arisan kurban yang berkembang tempo hari ya, ketika Idul Adha. Apakah ini juga diperbolehkan di dalam hukum arisan secara syar'i? Nah, ini yang kita akan bahas supaya kita lebih jelas mana yang diperbolehkan dan mana yang dilarang oleh agama kita. Dalam bahasa Arab namanya adalah Jum'iyah al-Muwazzafin atau Qardut Ta'awuni. Qard itu artinya utang. Jadi arisan itu adalah belajar ngutangi atau belajar utang piutang. Ya, maka setiap utang piutang itu tidak boleh kita lakukan dengan transaksi jual beli. Contohnya apa? Kita arisan duit 10 orang, setiap seminggunya itu 1 juta, kemudian diberikan pada salah satu dari 10 itu. Kita belikan barang, ya 1 juta itu kita belikan barang untuk diberikan kepada yang menerima arisan pertama. Ini perpindahan dari uang ke barang, ini namanya riba, tidak boleh. Ya, kenapa? Karena transaksi awal adalah iuran arisan apa? Uang. Kalau mau dibelanjakan kepada barang yang ada, maka harus ada akad yang pertama yang kita bangun antara kita dengan anggota. Kalau kita memberikan barang tanpa kesepakatan yang ada, maka ini yang jatuhnya adalah ribawi, dilarang oleh agama. Nah, berbagai macam arisan, haji motor ya, kemudian mobil, haji dan umroh, baik bentuk barang dan sebagainya, maka ini adalah terkait dengan masalah utang piutang. Maka utang piutang ini adalah sunnah dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana kita akan memahami enak tidaknya sebuah utang piutang itu kalau kita tidak pernah melakukan utang piutang? Karena ayatnya ada, ya alladzina amanu idza tadayantum bidainin ila ajalin musamma faktubu. Yang penting transparan, dicatat. Ketika kita punya uang, kita segera untuk melunasinya. Maka sesuatu yang sah-sah saja yang diperbolehkan dalam persoalan agama. Gali lubang, tutup lubang gitu. Dan ini hampir semua pegawai itu punya ya, entah itu dengan sistem kredit ataupun cash. Apalagi pas ketika mau hari raya Idul Fitri atau Idul Adha, rumah baru, mobil baru, ya, motor baru, dari mana? Nah, cicilan. Jadi sistem taksir, dan itu boleh di dalam persoalan agama. Jual cash dengan jual kredit beda harganya, boleh. Secara umum ini adalah termasuk di dalam muamalah yang tidak langsung disinggung oleh Al-Quran dan Sunnah. Jadi masalah arisan ini tidak disebutkan dalilnya secara langsung oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ketika ini adalah berkaitan dengan persoalan muamalah, maka dikembalikan kepada hukum asalnya. Hukum asal di dalam persoalan arisan ini adalah boleh, al-hillu wal jawaz. Al-aslu fil uqud wal muamalat al-hill wal jawaz, boleh hukumnya. Ya, tergantung hukum asalnya. Karena tabarruk tadi dari satu pihak ataupun muamalat dari dua belah pihak yang dianjurkan. Jadi tradisi di masyarakat yang berkembang, kalau dulu di kampung sampai hari ini ada arisan buat rumah. Setiap 2 tahun sekali
itu dibangunkan dari 10 orang membangun satu rumah sampai bata merah. Kemudian 2 tahun kemudian dibikin lagi sampai selesai. Itu yang berkembang di kampung hari ini. Ada yang arisan semen, tergantung. Dan ini adalah untuk meringankan salah satu dari saudara kita yang pernah membutuhkan itu. Dan ini sesuatu yang khair. Maka dianjurkan di dalam persoalan ini. Nah, Ibnu Taimiyah mengatakan tidak boleh mengharamkan muamalah yang dibutuhkan manusia kecuali ada dalil Al-Quran dan Sunnah yang mengharamkannya. Jelas, para ulama pun sepakat demikian. Yang penting ada niat yang baik dan disertai dengan tidak dengan maksiat. Sekarang kan punya ruko, punya kos-kosan, siapa yang masuk, siapa yang mau nyewa, itu tanpa ada klarifikasi dahulu siapa yang akan sewa menyewa. Punya warnet, kemudian yang menyewa itu bukalah warnet yang pengunjungnya ini mahasiswa, kemudian anak SMA, SMP, bukalah film porno. Kita punya dapat keuntungan kan setiap jam itu sekian, sewanya 1 tahun sekian. Bagaimana hukumnya? Syubhat. Kenapa? Man awana 'alal harami fahuwa haram. Siapa yang memfasilitasi terkait dengan sesuatu yang haram, maka nilainya pun akan nilai yang haram. Maka disinilah perlu rigid, perlu detail terkait dengan persoalan muamalah itu mana yang, karena apa? Namanya muamalah dalam persoalan ini adalah ada gharar tadi, bukan saja tipu menipu dalam jenisnya, hasilnya pun demikian. Maka akan berimbas kepada diri kita, malas ibadah, malas berinfak dan sebagainya. Salah satunya adalah karena dari barang yang kotor tadi. Nah ini. Baik, arisan halal jika sesuai dengan syariat. Apa yang dihalalkan oleh Allah maka dihalalkan, maka tidak boleh diharamkan sesuai dengan firman Allah. Alam tara anna Allah sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi wa asbagha 'alaikum ni'amahu zahiratan wa batinah. Tidaklah kamu perhatikan bahwa sesungguhnya Allah telah memudahkan untuk kamu apa yang di langit dan apa yang di bumi, dan Ia telah sempurnakan buat kamu nikmat-nikmatnya yang nampak maupun yang tidak nampak. Jadi sesuatu yang halal, kalimat ma di sini adalah bentuknya umum. Apa-apa saja ini yang tidak bisa diukur dengan nominal, tetapi adalah ukurannya adalah banyak. Ma fil ardi wa ma fis sama. Ma ahallallahu fi kitabihi fa huwa halalun wa ma harrama fa huwa haramun wa ma sakata anhu fa huwa afun. Apa yang dihalalkan Allah dalam kitabnya maka hukumnya halal, dan apa yang diharamkan maka hukumnya adalah haram. Adapun sesuatu yang tidak dibicarakan maka dianggap sesuatu itu pemberian, maka terimalah pemberian itu dan seterusnya. Maka secara umum bahwa arisan itu adalah bab muawanah, ta'awun 'alal birri wat taqwa, yaitu bab saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa, dan bukan tolong menolong dalam sesuatu yang dosa dan yang dilarang oleh agama. Nah, ini dalil yang dipakai secara umum tentang arisan adalah hadis Aisyah radhiyallahu anha, "Idza kharaja aqra baina nisa'ihi fataratil qur'an 'ala Aisyah wa Hafsah wa kharajata ma'ahu jami'an." Rasulullah apabila mau pergi, beliau mengadakan undian. Jadi ngocoklah itu di undian, siapa yang keluar itulah yang akan bersamai Rasul sallallahu alaihi wasallam, karena istrinya lebih dari satu. Dan kebetulan ini Aisyah dengan Hafsah radhiyallahu anhuma di antara istrinya. Lalu jatuhlah undian itu pada Aisyah dan Hafsah, maka kami pun bersama beliau. Jadi dua-duanya diajak akhirnya. Ini romantisnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak pernah marah kepada istrinya. Bahkan Anas bin Malik selama menjadi pembantu Rasul sallallahu alaihi wasallam tidak pernah sekecap pun Rasulullah itu memarahi pembantunya Anas, hingga kemudian didoakan menjadi
orang yang soleh, orang yang kaya, bahkan panjang umurnya di Madinah. Sahabat yang paling akhir meninggal di dunia di Madinah adalah Anas bin Malik. Ini berkat doa dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Arisan halal atau haram? Nah, arisan model klasik. Nah, ini kembali ya, model klasik seperti kita lakukan pada umumnya adalah halal. Arisan, model investasi dan perjudian, sistem berantai, tidak jelas transaksinya, tidak ada jaminannya, maka ini adalah sesuatu yang diharamkan. Nanti ada contoh dari yang berantai ini. Arisan sistem bunga. Nah, ini sistem bunga. Jadi uang dijadikan komoditas di mana pemenang wajib membayar bunga 5 juta dari 4,5 juta. Jadi bayar lebih 500. Siapa yang mau nomor pertama harus bayar lebih ke saya. Nah, ini sesuatu yang tidak diperbolehkan. Kemudian ada 1 juta, rupanya ketika diberikan kepada pemenang pertama itu jumlahnya cuma 900.000. Karena apa? 100.000-nya untuk administrasi yang megang. Ini pun adalah haram, nggak boleh, apalagi untuk makan-makan bersama. Jadi kalau mau sumbangan lagi tidak mengganggu nilai 1 juta itu barusan boleh. Kan banyak yang pengumpul arisan karena dia tiap bulannya dapat nominal sekian. Maka ini adalah sesuatu yang dilarang. Model lelang. Nah, ini musayyadah dalam bahasa fikihnya. Siapa yang ingin membeli lebih, itulah yang menjadi pemenang. Lelang motor 5 juta, siapa yang mau 10 juta, maka itulah jadi pemenang. Apakah boleh dalam persoalan ini? Hukum lelang secara umum adalah boleh. Ya, hukum lelang secara umum adalah boleh, karena siapa yang lebih tinggi itulah yang diberikan haknya, seperti yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika itu menjual man yazid ala dirhamin. Siapa yang mau nambah 1 dirham, kata Rasul. Kemudian ada nunjuk, saya Rasulullah, wa idza khala bihi rajulun fala tabi'un alaih, maka bolehlah ambil. Jadi tidak ada yang meninggikan lagi uang yang ada lebih dari 1 dirham, maka diambil oleh seorang itu, dan itu dibolehkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Namun bisa menjadi haram jika unsur keharaman seperti lelang barang yang haram, hasil curian dilelang, ya, kemudian dan sebagainya. Ini pun jelas. Arisan bisa menjadi terlarang jika di dalamnya ada unsur kezaliman, ada gharar, tipu menipu, ada darar, kemudaratan, ada jahalah yang tidak jelas, ada penipuan, ribawi dan sebagainya. Arisan menjadi alat komunikasi saling gunjing, ghibah, gosip, apalagi sekarang ada istilah sosialita. Para ummahat ini kumpul bersama bukan membahas bagaimana yang baik ke depannya, ini ngomongin suami orang. Akhirnya pamerlah segala-galanya. Pakai gelang sampai ke mana? Ke bahu. Itunya dikoncrang-koncreng gitu ya. Semuanya. Ajang gosip ya. Pamer harta, kemudian ajang berkumpulnya keluarga satu keturunan dengan yang lain tidak diajak dan sebagainya. Maka ketika ada arisan keluarga, jangan lupa kita, karena ini akan menebar kebaikan, ajak jiran tetangganya sekalipun tidak ikut di dalam anggota arisan itu. Ini kadang-kadang kan kalau dari Bani Soleh semua yang dari anak sampai cucunya, yang lain bahkan jiran tetangganya dekat dengan dia, tidak diajak. Kalau memang ada makan-makan, berikan. Agar terhindar dari unsur riba, akad asli dari arisan adalah qard, hutang. Jadi tidak boleh berpindah kepada namanya wadi'ah. Wadi'ah itu adalah nabung. Beda, kalau nabung itu kapan waktunya boleh diambil. Kalau arisan ini adalah utang utang yang harus dilunasi. Makanya banyak yang ngakalin, ketika dapat pertama dia senang, ketika berikutnya nggak mau bayaran lagi, kabur. Dan ini modus.
Maka tidak boleh digabungkan antara hutang piutang dengan tabungan. Kemudian tidak ada syarat bagi yang dapat arisan. Kalau kamu dapat arisan, syaratnya ngasih 50.000 ke adminnya atau ke ustadznya. Nggak boleh, tidak boleh ada syarat apapun. Kalau kamu dapat arisan harus makan-makan. Nah ini makan-makan dari mana? Dari uang arisan itu, nggak boleh. Ya, jadi jangan terbebani. Idza aqrada fala ya'khudhu hadiyatan, jika meminjamkan sesuatu jangan mengambil hadiah. Sama kita juga, kita meminjami uang kepada seseorang 1 juta, nanti kalau kami ingin mengembalikan jangan lupa 1.100.000. Nah, maka apa? Kullu jarra manfaatin bahwa kalau ada nilai lebih yang dipersyaratkan, maka itu adalah jatuhnya riba, nggak boleh. Tetapi karena dia senang telah dipinjami uang itu, maka sebagai sukarela dia, simpatik dia, saya tambah ini Pak, saya minjam kemarin 1 juta, ini ada rezeki dari saya 1,5 juta, 500-nya ambil saja. Itu adalah intukridullaha qardan hasanah, pengutang yang terbaik. Itu demikian, pengutang yang terbaik. Atau sebaliknya, ya, intukridullaha qardan hasanah, kan 1 juta, duit sih iya duit, tetapi melihat dia yang berhutang ke kita ini hidupnya agak susah, sudahlah Pak, pakai saja, kapan waktunya nggak dikembalikan pun nggak apa-apa. Itu yang terbaik. Inilah yang dilakukan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kalau 50 juta, 100 juta, 1 miliar, nah ini perlu antat tubuha, tulis menulis. Nah, macam-macam arisan yang dilarang oleh agama. Pertama, arisan dengan sistem lelang. Lelang tadi saya sampaikan adalah hukumnya boleh. Lelang mobil, lelang motor, lelang rumah dan sebagainya. Yang tidak boleh adalah lelang istri atau suami. Siapa yang mengajukan harga tertinggi, dialah yang menjadi pemenang, pemilik. Kelebihan harta lelang dari harga asli disimpan oleh penyelenggara untuk diberikan lagi kepada peserta arisan berikutnya. Akhirnya yang tadinya 20 kali bisa lebih kurang. Nah ini nggak boleh kalau dikembalikan kepada anggotanya. Haram hukumnya. 10 orang arisan motor, dapatlah harganya 17 juta. Kalau kamu pengen dapat sekian, siapa yang berani lebih dari 17 juta itu? Udah, saya 18, saya 19, saya 20. Yang 20 itu yang mendapatkan urutan yang pertama. Sekalipun itu adalah dikembalikan kepada si penyelenggara supaya nanti terakhir banyak untungnya. Nah ini nggak boleh seperti itu. Ya, persyaratan. Jadi segala sesuatu kullu jarra manfaatin, sesuatu yang ada persyaratan di awalnya maka adalah diharapkan dalam sistem ini. Ya, karena ada sebagian anggota yang membayar lebih banyak daripada yang lain. Yang lainnya normal 300.000, karena gara-gara itu bisa dihitung 500.000 tiap bulannya. Kemudian arisan berantai, multi level marketing, sistem piramida. Jadi bosnya itu nanti duduk saja, kemudian anak buahnya itu mencari konsumen, member. Semakin banyak keuntungan yang akan diraup oleh si bosnya ini, karena sistem piramida begitu. Maka ini adalah sesuatu yang dilarang dalam persoalan agama. Ya. Hukumnya haram karena bentuk perjudian terselubung dan ada unsur gharar, tipu menipu. Tuh. Kemudian arisan haji dan arisan kurban. Kita pahami bahwa arisan haji dan umroh ataupun kurban, jika seorang mengikuti arisan haji ataupun kurban, maka hal itu termasuk dalam nilai utang piutang. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walillahi 'alan nasi hijjul baiti man istata'a ilaihi
sabila istita'ah itu wajib bagi orang yang ingin melaksanakan haji dan umrah ataupun berkurban. Sekalipun memang ada perbedaan pendapat, hutangnya ini adalah jangka waktunya panjang atau jangka waktunya pendek. Kalau jangka waktunya panjang, hutangnya untuk melaksanakan haji dan umrah, kita pinjam uang, nanti cicilannya itu sampai 10 tahun, itu yang dilarang. Tapi karena kita ada uang sebetulnya, tapi tidak bisa diambil bulan ini, tapi bulan besok, tapi harus melunasi haji hari ini, kita ngutanglah 10 juta itu, maka itu hukumnya boleh karena waktunya adalah pendek, rentang waktunya pendek, tidak panjang. Tapi sekarang muncul kembali itu untuk mendapatkan porsi, banyak para bankir-bankir itu yang menawarkan uang pinjaman untuk mendapatkan porsi, padahal itu sudah dilarang oleh Majelis Ulama Indonesia dalam fatwanya, ya jelas ini dilarang. Sekarang sudah berkembang lagi, karena apa? Untungnya luar biasa. Bahkan kami ditawari ketika megang haji di Darul Fatah, kalau Bapak punya satu nasabah yang daftar ke bank melalui bank saya, Bapak diberikan 300.000 per orang itu tiap bulan. Fee-nya 300.000 sampai dibuatkan rekening khusus. Maka ini adalah bisnis yang terus sampai ke sekarang ke pelosok-pelosok itu. Banyak orang yang haji dan umrah khususnya yang berkembang, banyak yang non tunai, hutang semuanya. Pulang dari sana nyicil sampai sekian tahun. Nah, ini adalah sesuatu yang memberatkan. Al-masyaqqatu tajlibu taysir. Segala sesuatu yang menyulitkan tidak boleh dilaksanakan. Ini utang piutang untuk mendapatkan, maka hukumnya dilarang karena istita'ah itu adalah istita'ah dalam mal, adalah dalam kesehatan dan sebagainya. Begitu juga dalam kurban. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar, inna syani'aka wal abtar." Man sa'a, kata Nabi, siapa yang mampu untuk melaksanakan kurban, dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana. Jangan dekat-dekati masjid kami. Artinya orang itu terlaknat. Kalau dia berpuasa mampu untuk berkurban, maka bukan arisan kurban, namanya tabungan kurban. Jangan salah menyebutnya, karena arisan itu adalah utang, dan utang itu harus dibayar karena kaitannya hukumnya beda. Karena akad pertama, akad utang piutang atau akad tabungan wadiah ini beda, ya. Maka tidak boleh dalam satu transaksi itu ada dua akad utang piutang dan akad tabungan. Pilih kalau tabungan haji adalah tabungan haji, bukan arisan haji. Tabungan kurban bukan arisan kurban. Maka seperti anak SD kan dikumpulkan, ada yang 100.000 sekian orang, dibelilah 1 ekor sapi. Itu bukan kurban, belajar berkorban. Belajar berkorban namanya. Apakah boleh? Ya namanya belajar kan boleh, jangan dilarang. Syukur ada yang menginisiasi terkait dengan cara seperti itu untuk dibagikan kepada fakir dan miskin. Begitu juga ketika akikah, kan kullu ghulamin rahinatun an aqiqatihi tudbahu yawma sab'ihi wa tusamma wa tuhlaku ra'sahu. Seluruh jabang bayi itu adalah tergadaikan dengan hutangnya, dengan akikahnya. Pada hari ke-7 disembelihlah seekor hewan kambing, dicukur rambutnya dan diberikan nama. Tapi untuk membeli kambing itu harus ngutang karena dia tidak punya. Lebih baik diurungkan namanya akikah ini, karena ini adalah hukumnya sunnah daripada memudaratkan dia utang piutang untuk kehidupannya pun adalah susah. Maka harus pikir prioritas. Nggak bisa 7 hari, bisa 14 hari, nggak bisa 14 hari, 12 hari. Kalau nggak bisa, ya kapan waktunya? Bahkan Rasul SAW, bagaimana kalau aku punya duit? Orang tua dulu belum mengakikahi saya. Bagaimana kalau aku mengakikahi diri? Nabi SAW mengakikahi dirinya setelah orang tuanya meninggal dulu. Ini hukumnya boleh.
boleh. Tapi bagusnya hari ke-7, 14 atau 21. Arisan barang hukumnya adalah haram. Siapa pinjaman harus dikembalikan dengan barang yang kuantitas yang sama. Larangan melakukan 2 akad dalam satu transaksi. Jadi pendapat pertama ini adalah arisan barang, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Yang membolehkan dikarenakan arisan barang sebenarnya adalah bentuk transaksi jual beli, bukan masalah pinjaman, ya. Maka ini hukumnya boleh. Maka supaya itu baik, di transaksi awal ketika arisan, apakah bentuknya barang ataukah bentuknya cash, disepakati dari awal supaya tidak mengacu kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena ma'asyiral muslimin rahimakumullah, jadi sekali lagi bahwa dalam sistem transaksi atau muamalah bukan saja yang dikejar itu keuntungan riba, bukan yang dikejar itu adalah al-faidah, kelebihan, ya, tetapi yang perlu di sini adalah bentuk muawanah, yaitu tolong menolong dalam membangun ukhuwah, itu yang diharapkan oleh Islam itu. Jadi bukan masalah barangnya, bukan masalah nominalnya, tapi lebih dari itu adalah masalah dakwah dan masalah kebersamaan yang ada saling asik dan asuh. Mudah-mudahan ini yang bisa kami berikan, sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalau memang ada pertanyaan di akhir session, insya Allah ada yang akan disampaikan dari Yayasan Darul Fatah. Silakan 2 orang saja. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Untuk materi yang Bapak sampaikan hari ini berkaitan dengan arisan sudah cukup jelas. Tapi saya ingin menanyakan permasalahan koperasi, Ustaz, yang biasa terjadi di kantor-kantor kita pada saat kita harus diwajibkan mengikuti koperasi itu yang modelannya ada bunga, walaupun mungkin bunganya itu tidak terlalu besar. Nah, bagaimana pendapat Ustaz untuk masalah koperasi yang harus kita ikuti di sebuah instansi yang kita ada di dalamnya? Terima kasih. Baik, terkait dengan masalah koperasi juga sama dengan ta'awuni, itu adalah kerjasama antara beberapa anggota dalam rangka untuk mensejahterakan, intinya kan begitu. Secara umum sistem koperasi yang berkembang di Indonesia adalah belum sepenuhnya Islami, dalam arti adalah sepi atau kosong dari sistem ribawi. Rata-rata ada sistem ribawi yang ada. Maka dalam hal ini kita kalau nggak ikut kena ban, karena kita adalah masuk dalam instansi itu. Kalaupun ikut ya terkena imbasnya tadi. Maka itu kembali kepada niat. Innamal a'malu bin niat. Kita ikut supaya apa? Boleh saja, tetapi dalam hati kita mengingkari. Ketika kita dapat, jangan nominal itu yang kita untuk dilakukan untuk makan dan minum, untuk dikonsumsi oleh kita. Kelebihan itu, kelebihan dilebihkan kepada kepentingan umum. Jangan campur adukan dengan persoalan yang halal, jelas-jelas halal di masalah keuangan kita. Kalau ada sistem lebihnya, jadi hati tetap mengingkari terhadap persoalan itu. Ya, innamal a'malu bin niat, al-umur bi maqasidiha, segala sesuatu kembali kepada niat kita. Ya, nah kelebihan itu berikan kepada kepentingan umum. Apa kepentingan umum? Jangan untuk membangun masjid, sesuatu yang ada keuntungan 1 juta, udahlah saya infakkan untuk Yayasan Darul Fatah, semuanya nggak boleh. Nah, untuk apa? Pembangunan yatim piatu, apa fisiknya, belikan semen, untuk apa itu? Ya, gorong-gorong atau kepentingan yang jelas sesuatu kemanfaatan itu untuk umum, bukan untuk pribadi. Tuh. Jadi nggak usah pusing. Nah, bahas soal itu. Ya, silakan.
berkaitan dengan macam-macam arisan. Ya. Jadi ada di satu bank swasta. Itu arisannya sekian kali. Kalau dia sudah dapat nggak melanjutkan bayar lagi. Gimana? Hukumnya haram. Yang namanya arisan adalah hukumnya tadi adalah utang piutang sampai dia melunasi. Kalau dia dapat kemudian nggak mengikuti lagi, maka jatuhnya adalah sesuatu barang yang haram hukumnya. Gitu. Baik, satu lagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Slide nomor 3. Dan 3, oke. Itu kan ada aktivitas non ibadah. Iya, non ibadah. Kita membaca utang piutang itu di mana letak? Gimana? Utang piutang itu di mana letaknya, Pak? Utang piutang. Utang piutang ini adalah termasuk aktivitas muamalah non ibadah. Nah, kaitannya cerita, sorry Pak. Kalau kita menempatkan suatu dana, dana ya. Iya. Dana kita kumpulkan, kita bermitra dengan teman. Iya. Teman itu sudah punya membangun usaha perdagangan. Iya. Perdagangan berkaitan sama makanan lah katakan. Iya. Beras, tepung. Nah, ketika kita mencoba membuat akadnya itu kita mencoba untuk syar'i secara syariah. Iya. Ini aku taruh dana sekian, kamu sanggupnya berapa membagi hasil keuntungan setiap bulan, kan? Nah, didapatilah kata sepakat nih, Ustaz. Misalnya terkumpul dana Rp100.000. Nah, mitra kita tuh menyanggupi ini loh Pak, Bro, kita sebulan kurang lebihnya sekian. Lalu ada sedikit untuk menjaga keharaman itu kita kasih infak untuk si pemodal. Itu menjaga kita keabu-abuan itu kan. Nah itu bagaimana hukumnya ya kan? Keuntungan atau bagi hasil dari usaha tersebut buat pemodalnya. Makasih kan. Baik, ini disebut dengan fikih murabahah namanya. Ya, artinya kongsi yang saling menguntungkan. Bapak punya modal sekian, nanti yang menjalankan akan memutar uang itu dari modal yang Bapak berikan. Hasilnya nanti akan dibagi 2. Tentunya dalam hal ini si pemodal dengan si penggerak usaha ini berbeda nominalnya. Tidak boleh 50%, 50%. Nanti disesuaikan apakah itu nanti 70-30 karena dia hanya memberikan tenaganya saja. Kita punya pemodal. Nah, ini adalah sesuatu yang baik secara umum dan dianjurkan oleh Nabi SAW. Kenapa? Ta'awun, saling tolong menolong, dan semestinya demikian. Nah, hasil keuntungan itulah nanti kemudian ada inisiatif untuk diinfakkan. Ini sesuatu yang baik, bagus, tetapi disepakati berapa dulu ditotalkan keuntungan itu, kemudian sebelum dibagi kita ambil berapa 10% atau 2%-nya kita infakkan kepada Yayasan Darul Fatah melalui lasdanya, maka ini adalah sesuatu yang baik. Jadi perlu ada transparansi terkait dengan persoalan sebelum kita memberikan uang infak itu. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Pasti akan ditumbuh kembangkan. Maka saya terinspirasi oleh satu orang milioner dari Arab Saudi. Dia bingung, Bapak Ibu sekalian, saking duitnya banyak, sekian ratus ribu dolar. Beliau hasil usahanya itu kemudian diinfakkan semuanya. Kembali lagi tidak jangka waktu lama itu lebih dari itu semua. Jadi semakin berinfak semakin bertumbuh berkembang. Maka inilah yang karena infak itu namanya an-nama wan numu, berkembang. Jadi kalau kita ingin berkembang, seringlah tangan di atas daripada tangan di bawah. Suatu yang baik Pak, tapi perlu transparansi antara si pemilik modal dengan si penyelenggara tadi. Baik. Saya kira demikian mungkin dari kami karena ada hal yang disampaikan dari bagian Yayasan Darul Fatah.
kepada beliau Ustaz Zulfan dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Yang saya hormati Al-Mukarram Ustaz Nurholis SCMA, yang saya hormati Bapak Ibu sekalian jamaah kajian Ahad Darul Fatah yang mudah-mudahan senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian, pertama-tama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sholawat beriring salam adalah kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jemaah sekalian, sebelumnya perkenalkan saya Zulfan Hadi. Di sini saya diamanahi sebagai Direktur Lembaga Amil Zakat Darul Fatah dan kebetulan juga sekaligus sebagai Ketua Kajian Ahad. Nah, alhamdulillah saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari pekan ke pekan pasti juga Bapak Ibu merasakan bahwasanya jamaah kajian Ahad sudah semakin banyak kembali. Mudah-mudahan kita semua senantiasa berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena orang-orang yang berkumpul untuk mempelajari ayat-ayat Allah, hukum-hukum Allah itu berada di dalam lingkaran malaikat, Pak. Maka dari itu marilah kita berdoa semoga para malaikat juga ikut mengamini bahwasanya kita ketika beraktivitas, termasuk aktivitas kita mengikuti kajian ini senantiasa di dalam naungan Allah Subhanahu wa taala dari berbagai macam bahaya. Para jamaah sekalian, yang pertama saya mengucapkan terima kasih kepada para jamaah sekalian yang sudah mau mengikuti kegiatan kajian Ahad yang berada di Darul Fatah ini. Dengan ikutnya Bapak Ibu dalam kajian Ahad ini, Bu, Pak, itu Masya Allah menjadi pahala yang terus mengalir, dan pahala itu juga kami sebagai panitia terutama itu kecipratan Ibu Bapak. Jadi kami mengucapkan terima kasih justru kepada Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu sekalian. Oleh karena itu saya mewakili seluruh panitia kajian Ahad ini mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Insya Allah kami di sini berniat untuk benar-benar berkhidmat kepada para tamu Allah ini, kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang semangatnya luar biasa untuk menuntut ilmu Allah. Mudah-mudahan kami semua sebagai panitia juga mendapatkan pahala dari apa yang kami perbuat untuk berkhidmat kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Kemudian juga kami mohon doanya, mudah-mudahan kami selalu bisa istiqomah dalam melayani dan mensukseskan serta mensiarkan kajian Ahad di Darul Fatah ini. Kemudian kami juga mohon maaf kepada bapak-bapak dan ibu-ibu apabila selama kajian ini berlangsung ada hal-hal yang kurang berkenan, ada hal-hal yang kurang maksimal, dan kami juga sangat terbuka sekali untuk menerima masukan dari bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan alhamdulillah sejak kurang lebih 4 atau 5 pekan yang lalu kami berazam untuk selalu menyediakan konsumsi untuk para bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Dan insya Allah akan tetap istiqomah sampai selanjutnya. Nah, kemarin ada masukan dari salah satu jamaah juga dari tampil masjid, katanya, Ustaz, kalau konsumsinya basah tolong dibagikannya setelah kajian ya. Karena kabarnya kemarin ada yang tidak sengaja tumpah gitu, mungkin kesenggol anak-anak mungkin gitu ya Bu ya Pak. Jadi makanya untuk pekan ini, karena kebetulan pekan ini konsumsinya juga basah juga,
Jadi nanti kepada bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian diharap bisa mengambil konsumsinya setelah kajian ini selesai. Nah, kemudian nanti kalau umpamanya bapak-bapak nanti ke depannya ada masukan, baik itu proses kajiannya atau kemudian materinya, pengen pesan materi tentang ini Ustaz gitu, atau pengen pesan nanti prosesnya seperti ini, atau bahkan konsumsinya, Pak Ustaz gimana kalau konsumsinya ini? Nah, itu bisa disampaikan melalui nomor telepon yang setiap pekannya, setiap hari Sabtu itu menyebarkan kajian ahad, tentang kajian ahad. Mungkin sebagian besar jamaah di sini sudah menerima pesannya Bapak Ibu ya. Kalau adapun kalau memang yang belum menerima, saya bacakan nomornya. Nanti bisa disimpan. Ini adalah nomor kajian ahad sekaligus nomor lembaga amil zakat. Call center lembaga amil zakat Darul Fatah. Nomornya adalah 0853 7976 4776. Call center lembaga amil zakat sekaligus kajian ahad. Diulangi, baik, saya ulangi sekali lagi. 0853 7976 4776. Bagaimana? Oh, baik. Ini nomornya. Baiklah, Bapak Ibu para jemaah sekalian, selanjutnya yang ingin saya sampaikan, karena kebetulan di tahun baru ini, di bulan Muharram ini, sekarang baru tanggal 4 Bapak Ibu ya. Nah, di tahun 1442 Hijriah ini, saya juga diamanahi sebagai Ketua Panitia Kurban Darul Fatah, menggantikan Ustadz Aryasin. Nah, untuk kurban pada tahun ini, Bapak-bapak Ibu sekalian, sebelumnya sebagai informasi, kurban pada tahun yang lalu, alhamdulillah, Yayasan Darul Fatah menyembelih 9 ekor sapi dan juga kurang lebih 10 ekor kambing. Pada tahun 1442 Hijriah ini, tahun 2020-2021 nanti, kami insya Allah akan mengadakan program tabungan kurban kembali. Tabungan kurban ini mungkin beberapa di antara bapak-bapak dan ibu-ibu sudah ada yang sebelumnya mengikuti pada tahun-tahun sebelumnya. Nah, itu akan kami adakan kembali, termasuk nanti salah satunya program yang baru yang ada di program kurban Yayasan Darul Fatah pada tahun ini adalah kita akan mengadakan tebar hewan kurban, Bapak-bapak Ibu sekalian. Harapannya adalah agar daging kurban, hewan kurban yang disembelih di Darul Fatah, manfaatnya nanti bisa tersebar luas juga sampai ke pelosok, tidak hanya dinikmati oleh warga Bandar Lampung saja. Karena insya Allah pada tahun ini Darul Fatah akan menyalurkan cukup banyak hewan kurban dari para pengajar SIDR, Sekolah Quran Darul Fatah, itu kurang lebih ada 49 ekor kambing. Kemudian nanti juga ada dari para pengurus beberapa ekor sapi. Dan harapannya nanti kepada bapak-bapak dan ibu-ibu pada jamaah sekalian juga bisa ikut berperan serta, bisa ikut bergabung di dalam program tebar hewan kurban ini, yang insya Allah tabungannya akan bisa dimulai pada bulan ini atau nanti pada bulan September. Jadi tabungannya nanti sebesar Rp300.000 per bulan. Baik nanti mau akan dikurbankan di dalam bentuk kambing maupun di dalam bentuk sapi dengan cara kelompok setiap 7 orang. Nah, bagi para bapak-bapak dan ibu-ibu yang ingin bergabung di dalam program tebar hewan kurban ini, itu ada beberapa keuntungan yang bisa didapatkan insya Allah.
Yang pertama yaitu kurbannya bisa luas manfaatnya, tidak hanya di Bandar Lampung saja. Karena nanti kami akan bermitra dengan beberapa orang di setiap daerah yang siap untuk menjadi panitia penyembelihan hewan kurban di sana, terutama di daerah pelosok-pelosok Palu. Nanti umpamanya kita kirim ke Waikanan, umpamanya di ujung sana perbatasan dengan Sumatera Selatan, atau di daerah-daerah lain di pelosok. Nah, kemudian yang kedua keuntungannya adalah nanti Bapak dan Ibu akan mengikuti kajian khusus para pekurban Darul Fatah yang akan di dalamnya juga akan langsung nanti kita akan praktek langsung, Pak. Kalau bapak-bapaknya nanti ada yang belum pernah menyembelih atau sudah pernah kemudian ingin belajar lagi, nanti kita akan langsung praktek menyembelih 1 ekor kambing, insya Allah. Kajian fikihnya secara fikih secara hukum kemudian ditambah sekaligus praktek penyembelihan hewan kurbannya. Kemudian selain itu juga nanti akan mendapatkan buku kupas tuntas kurban. Nah, buku ini mengupas tuntas tentang kurban dari A sampai Z, yang mana penulisnya adalah guru kita yang mulia sama-sama, Ustadz Hafiz Suyanto LC. Nah, nanti buku ini juga yang akan menjadi pembahasan ketika materi kajian tentang kurban, yang mana beliau langsung, penulisnya langsung yang akan mengisi kajian tersebut, insya Allah. Nah, jadi kami harap bapak-bapak dan ibu-ibu, para jamaah sekalian bisa ikut bergabung di dalam program Tebar Hewan Kurban ini. Dan apabila ada yang ingin bergabung pada hari ini, nanti bisa langsung menuju ke kantor Stik Darul Fatah di sana, di meja lembaga amil zakat, atau bisa di depan sini, di depan masjid nanti sudah ada petugas yang akan mendata para ibu dan para bapak yang ingin ikut bergabung di dalam kegiatan Tebar Hewan Kurban ini. Adapun para jamaah, beberapa kemarin ada yang sudah membayar duluan, itu nanti diharap datang ke kantor juga untuk melengkapi data sekaligus pembagian kartu tabungan kurbannya. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Atas kurang lebihnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.